Di video kali ini saya bakal bahas gaming headset produk lokal punya yang mungkin aja cocok buat para cewek yang mau lengkapin setup dan kebetulan lagi cari headset dengan tema soft pink. Atau buat kalian para cowok yang budgetnya pas-pasan tapi lagi bingung cari hadiah apa yang cocok buat pacar, teman, atau gebetan teman kalian. Ini dia DBE GM190 Pink Edition. Headset ini adalah varian lain dari DBE GM190 versi biasa yang dibanderol dengan harga Rp199.900 di official store-nya. Dengan selisih 5 ribuan doang dari versi biasa, apakah gaming headset di bawah 200 ribu dengan warna unik ini worth it? Yuk, langsung aja. Halo semua, selamat datang di channel ini. Oke, kita mulai dari kotaknya dulu ya. Untuk kotaknya ini kurang lebih mirip sama GM190 versi biasa. Cuma dia ada aksen pinknya gini, sama di bagian depan tampilan dari GM190 pinknya. Terus di bagian atas ini ada tulisan GM190 Pink 7.1 Virtual Surround Gaming Headset. Di sini ada logo 7.1, terus ini Hear Everything, dan di bagian depan ke samping ini dia pakai plastik mica. Mungkin tujuannya sendiri untuk kasih lihat ya bentukan dari headset yang ada di dalam kotak ini. Terus ke bagian belakang, nah di bagian belakang ini kalau bisa dilihat dia kayak coba untuk unggulin gitu dari bagian-bagian di setiap headsetnya gini. Kalau bisa kalian lihat ini ada titik-titiknya gitu. Dan untuk bagian samping ini ada spesifikasi. Untuk spesifikasinya sendiri itu dia punya headphone driver di 50 mm, frekuensi response di 20 sampai 20.000 Hz, impedance 32 ohm, sensitivity 112 dB, mic sensitivity 42 dB, mic size-nya 20 mm, mic impedance di 2,2 kilo ohm, dan konektornya dia pakai USB 7.1 virtual surround. Sekarang kita buka aja kotaknya. Untuk paket pembeliannya ini cukup simple ya, karena di dalamnya kita cuma dapat headsetnya sama kartu garansi. Kartu garansinya 2 lembar gini nih. Ntar, saya pisahin dulu headset sama wadahnya ini. Oke. Ya, nungguin ya. Oke, saya kingkirin dulu kotaknya. Tidak perlu dilempar dong. Oh iya, sorry. Kita balik ke headsetnya ya. Nah, di paket penjualannya ini kita cuma dapat headset yang pasti sama 2 kartu garansi. Udah, itu aja sih. Oke. Untuk tampilannya, gaming headset ini punya warna pink yang cukup soft dan nggak terlalu pop up gitu. Terus ngomongin detailnya, secara keseluruhan dia ini berbahan plastik dan ya build quality-nya kurang lebih mirip-mirip sama gaming headset 200.000 pada umumnya. Terus bagian headbandnya ini dia pakai model spring dengan bahan kulit sintetis. Di tengahnya sini ada emboss logo DBE-nya. Terus di bagian bando sini ini kayaknya dia pakai besi, cuma dilapis lagi sama plastik lentur gitu. Mungkin supaya kelihatan lebih rapih dan senada aja kali ya warnanya. Untuk earpads-nya dia punya desain over ear dan bentukan bulat gini nih. Bahan dari earpadnya sendiri itu dia kulit sintetis yang cukup lembut saya rasa dan empuk juga. Di bagian sini nih, di bagian ear cup-nya sini dia ada logo DBE-nya. Ini ada logo DBE. Terus ada LED warna biru keunguan gitu. Mungkin karena kecampur sama warna pinknya gini jadi warna ungu ya. Dan menurut saya warna birunya ini pas banget dipaduin sama warna pink dari headsetnya. Terus di bagian belakang ear cup-nya sini dia ada knob buat atur volumenya. Nih di bagian sini nih warna hitam. Terus ada mikrofon yang punya LED tuh terang banget ya kalau bisa dilihat tuh.
Dan di bagian kabel, nah untuk bagian kabelnya ini mungkin panjangnya sekitar 2 meteran ya. Walaupun nggak braided gini, tapi kabelnya ini cukup lentur dan tebel. Saya suka sama model kabel begini, secara bobot itu dia lebih ringan dan mudah diatur juga sih. Terus, oh ya, ngomongin controller, ini nggak ada controller apa-apa ya di kabelnya dan nggak ada buat mute mic atau yang lainnya karena knob volumenya sendiri tuh udah ada di sini nih. Jadi ya untuk mute mic-nya mesti di mute lewat Windows-nya atau aplikasi voice yang kalian pakai. Soal kenyamanan yang pertama dari fittingnya dulu ya. Untuk earpads-nya ini udah cukup pas di kuping saya dan di harga segini tuh rasanya udah lembut dan empuk gitu pas ketemu kulit. Dan yang saya suka dari headband model kayak gini, dia itu bener-bener nyesuaiin sama bentuk kepala. Jadi waktu dipakai itu nyaman. Terus ngomongin clampingnya ini sebenarnya ya udah pas sih, nggak begitu neken, tapi cukup kuat kok. Jadi buat kalian yang kalau ngegame itu suka headbang ya ini headset mungkin cocok sih. Untuk isolasi bisa dibilang ini belum yang kedap banget ya, karena ceilingnya sendiri itu nggak terlalu rapet. Jadi kita masih bisa dengar dengan jelas suara dari luar. Tapi kayak gini nih nggak serta-merta jadi poin buruk sih buat saya. Ya karena kita masih bisa respons kalau ada orang yang manggil. Terus juga untuk airflow-nya sendiri dia jadi lebih lancar ya. Karena selama pengetesan saya itu biasa pakai kurang lebih 2 jaman dan itu nggak kerasa panas sama sekali. Padahal di ruangan itu nggak ada AC, cuma bermodalkan kipas angin doang. Jadi ya intinya headset ini udah cukup nyaman lah buat dipakai dalam waktu yang lama. Suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara dari mic di headsetnya langsung. Dengan gain sebesar 96% tanpa proses editing sama sekali. Ya kalian bisa dengar dan nilai sendiri aja lah gimana kualitasnya. Kalau menurut saya dia ini mic-nya udah cukup jernih dan natural untuk suaranya. Walaupun itu masih ada lah noise tipis-tipis. Dan untuk sekedar voice chat in game, kualitas dari mic-nya ini udah lebih dari cukup kok. Untuk sound quality, menurut kuping kaleng dan ilmu kesotauan saya, headset ini punya bass yang cukup punchy, tapi ya cukup aja sih, nggak yang over gitu. Jadi buat dengerin lagu EDM atau buat kalian yang suka sama bass sampai jedak-jeduk, mungkin ini bukan pilihan headset yang tepat. Tapi buat saya pribadi yang nggak terlalu suka sama bass, headsetnya ini bassnya udah cukup bisa dinikmati kok. Terus buat vokalnya ini bisa dibilang biasa aja, tapi cukup clear dan detail. Dan surprisingly buat denger lagu dengan vokal cewek atau nada yang main di mid high, headset ini tuh udah cukup enak ya untuk range harga segini. Untuk treble-nya ini agak extend ya, jadi kadang di beberapa suara hiss gitu agak kerasa sedikit nusuk. Tapi normal kok, nggak sampai yang gimana-gimana. Mungkin ya karena headsetnya ini defaultnya udah 7.1 surround, jadi treble-nya itu agak sedikit dinaikin. Ngomongin soal soundstage headset ini itu udah cukup luas dan stagingnya juga udah cukup oke. Terus dipakai buat main game Valorant, headset ini tuh udah bisa denger dengan jelas arah, step, dan suara tembakan dari musuh. Jadi ya pengalaman kita buat main game itu bisa lebih imersif lagi. Kesimpulannya, menurut saya untuk harga segini DBE GM190 Pink Edition ini bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang lagi cari headset dengan tema soft pink. Apalagi warna pinknya ini cukup enak dilihat mata. Terus buat kualitas mic-nya DBE udah nggak usah diraguin lagi. Karena menurut saya kualitas mic dari GM190 ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Terus untuk kenyamanan, headset ini tuh udah enak banget dipakai berjam-jam. Mungkin untuk kekurangannya ya dia nggak ada tombol mute buat mic-nya. Karena tombol mute itu penting banget sih untuk sebuah headset gaming.
Terus ya supaya jadi lebih praktis aja kalau ada tombol mute itu tanpa perlu setting ini itu di aplikasi voice atau Windows-nya karena itu ribet. Dan soal sound quality, balik lagi ke preferensi masing-masing orang karena menurut saya kualitas audio itu sifatnya subjektif. Jadi ya tergantung dengan kuping si pendengarnya. Oke, itu tadi review dari DBE GM190 Pink Edition-nya. Kalau kalian ada pertanyaan tentang headset ini atau punya pendapat lain, jangan sungkan-sungkan buat tulis aja di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.